Dimulai sekarang. Oke, baik. Selamat malam Pak Tony dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang study case kita, yaitu e-commerce template. Jadi di sini saya akan mulai dari ERD-nya dulu. Dan di sini itu ada beberapa tabel ya, seperti user, customer, products, kategori, order, discount, payment, dan juga cart item. Dan ya kalau untuk user ini lebih tepatnya untuk user yang sudah login, dan customer ini untuk user yang belum login. Dan mereka berdua ini bisa melakukan order tapi harus masukin ke cart dulu gitu. Jadi harus masukin cart dulu dan dimasukin produknya, quantity dan totalnya. Dan kalau ini untuk produk kategori, dan ini juga untuk tabel untuk payment ketika order, dan ini juga untuk diskon dari si order tersebut. Ya ada bentuknya voucher lah ya bilangnya, voucher diskon gitu. Kemudian ini hubungan antar tabelnya. Oke, jadi sorry. Buka link Draw IO-nya aja. Enggak apa, ini cukup kok. Jadi di sini itu lebih tepatnya lebih detailnya lah ya hubungan antar tabelnya. Jadi di sini ada dimulai dari user dulu paling ya. Kalau user kan untuk sudah login, customer untuk belum login, dan juga ini ada user address yang dimana one to many karena setiap user itu bisa memiliki banyak alamat. Kemudian alamat user juga terdiri dari country, province, dan di mana ada tabel masternya juga dari country dan provinsinya, juga ada city dan districtnya. Kemudian ini terrelasi ke customer, bilangnya one to one. Kalau user ini untuk yang sudah login, kalau customer ini yang belum login. Kemudian ini juga ada user loyalty, di mana fitur-fitur untuk fitur user loyalty yang di mana poinnya ini bisa kita tukar untuk mendapatkan diskon. Jadi kurang lebih seperti promo gitu. Dapatkan voucher promo dalam bentuk teks dan tinggal mereka copy gitu bentuknya. Kemudian ini ada products. Produk itu terdiri dari banyak lagi. Ada produk review, kategori type-nya. Kemudian ada product color, product size, dan image ya. Masing-masing ini semua adalah one to many. Kalau produk review ini review dari produknya, bilangnya ini muncul itu setelah beli. Jadi kita setelah sudah melakukan orderan, maka dia akan muncul link yang dimana akan mengisi sebuah form dan isi ke produk review ini gitu. Hanya dalam bentuk rating saja gitu dan teks seperti tulisannya gitu. Kemudian juga kategorinya. Kategori ini kurang lebih untuk kategori dari produknya, seperti dia tipikal ya, apakah kaos, apakah dia celana gitu. Nah ini untuk gendernya. Jadi karena kan tiap produk itu mempunyai gendernya masing-masing, untuk gender pria atau gender wanita gitu. Kemudian ini juga ada produk colornya. Jadi tiap produk itu mempunyai warnanya sendiri dan tiap warna itu memiliki harga yang berbeda gitu. Dan juga ini juga seperti color ya, dia juga masing-masing juga mempunyai size-nya gitu. Dan juga itu ini untuk image-nya karena setiap produk itu memiliki banyak gambar ya, mereka bisa melihat banyak gambar dari produk itu gitu. Dan ini untuk master color dan master size-nya biar tinggal diatur di admin lah ya untuk warna dan size-nya. Kemudian ini juga ada cart item. Dan ini untuk ya biasa untuk keranjangnya lah ya. Kemudian ini setelah dari cart kita masuk ke order. Nah di order ini kita bisa melihat order detail. Jadi order ini tuh seperti sebuah invoicing yang dimana kita bisa melihat mereka beli barang apa aja. Kemudian order detail ini untuk melihat detail dari barang mereka nih belinya ukuran apa, size berapa gitu. Ya lebih tepatnya untuk detail dari seperti keranjangnya lah kurang lebih gitu. Kalau order ini lebih ke invoicingnya gitu. Kita hari ini check out berapa barang, di tanggal berapa, dengan harga berapa, dengan pajaknya berapa, dan diskonnya berapa, dan juga order ini untuk alamat kemana gitu. Ini lebih ke master data untuk order ke usernya gitu. Dan kurang lebih ini untuk paymentnya, karena di sana itu pakai payment yang third party. Nah kemudian ini juga kita expect di sini kita juga menyimpan untuk paymentnya, tabel paymentnya itu lebih tepatnya untuk metode pembayaran mereka, amountnya gimana dan kapan dibayarnya gitu sih. Jadi lebih kita menyimpan lebih ke proses ketika user membayar order tersebut gitu.
Kemudian ini juga ada master order status di mana dia bisa delivered atau masih di packing gitu. Jadi ada 2 tipe, beda seperti Tokopedia karena di sini kita tidak integrasi dengan delivery. Jadi cuman statusnya pending atau sudah dikirim dan kirim no resi saja gitu. Kemudian ini juga ada diskon ya. Diskon ini sama seperti voucher diskon doang yang terhubung ke order gitu kurang lebih. Kemudian untuk spesifikasi tabelnya, tipenya itu ada ya kurang lebih ini voucher 100 dan juga ini voucher 255, ini voucher 100. Untuk phone number ini integer, bisa juga voucher. Dan juga ini untuk Google Token dan Facebook Token karena di sana itu loginnya by Google dan by Facebook. Jadi kita menyimpan aja kalau kita make sure kalau ini datanya itu dari third party loginnya gitu, bukan mereka sendiri gitu. Kemudian ini juga ada ini date time dan itu total poinnya itu poin total dari loyalty ini gitu. Ini lebih tepat untuk loggingnya ya, logging dari loyalty ini tersebut. Kemudian ini last password update, jadi disimpan kapan mereka terakhir update password karena ada di halaman profile gitu. Kemudian ini juga untuk user address, kalau untuk yang primary key itu integer, kalau first name varchar sampai address juga varchar. Untuk city juga integer. Kenapa integer? Karena kita hubungin master data gitu. Jadi kita kalau untuk mengambil data city-nya kita harus kita join lah untuk tabel ya gitu ke city. Berlaku juga untuk province, city dan district. Kemudian postal code juga integer. Kemudian is default ini adalah untuk untuk address yang default. Jadi setiap kita order kita bakal langsung memakai address yang mereka set default gitu. Lebih tepatnya kita kayak make sure ini alamatnya yang mau dikirim gitu. Jadi kita set default di sini. Ini untuk kepemilikan dari foreign key user ID-nya. Ini juga is login. Kemudian ini juga untuk tabel customer-nya ada varchar 100 untuk first name last name-nya. User address ID juga terhubung ke situ ya. Jadi harus integer. Kemudian ada emailnya, ada user ID one to one ke sini gitu. Kemudian ini juga one to many kalau untuk loggingnya. Kemudian oke, kita masuk ke produk. Kalau di produk itu ini kan tipenya integer 10 seperti biasa primary key-nya. Kemudian untuk namanya voucher 55 karena namanya bisa panjang ya. Kemudian juga price-nya berarti integer, diskon price-nya juga integer. Jadi untuk harga dari harga diskon ya, harganya setelah dipotong diskon. Kemudian ini deskripsi dari produk sendiri. Kemudian untuk produk review itu ID-nya itu primary key-nya itu adalah integer. Produk ID itu foreign key-nya sama dengan tipe data di sini yang integer juga. Kemudian rating ini dalam bentuk tiny in karena 1 sampai 5 ya, dia nggak bentuk float karena hanya tidak bisa by point gitu. Jadi langsung aja kita 1 sampai 5 aja. Kemudian ini review dalam bentuk teks, review yang diketik langsung dari mereka. Kemudian ini ada kategori, primary key-nya integer, dan memakai tipe varchar, dan juga product ID-nya juga integer karena foreign key ke sini. Kemudian ini kategori juga sama, gendernya boolean, jika true maka dia laki-laki, jika false maka dia perempuan. Ini juga product ID-nya integer juga, foreign key ke sini. Ini juga sama, product color, karena sifatnya dia many to many, jadi dari produk ini dia many to many ke master color gitu. Jadi menyimpan dua tabel sekaligus saya bilangnya di sini, dan tipenya itu semuanya integer karena mengandung foreign key dan primary key. Kemudian ini juga color name varchar. Kalau hex-nya ini adalah varchar juga tapi lebih kecil karena kita hanya menyimpan hex-nya saja. Kemudian ini untuk size-nya itu ada primary key integer dan foreign key-nya ada di product ID, dan size ID juga foreign key ke sini master size-nya. Kemudian ini untuk stoknya karena stok itu disimpan per size-nya bukan per warna, jadi bilang kurang lebih sama gitu. Kemudian ini juga product image, ini tipenya blob, jadi kita menyimpan gambar langsung di DB. Kemudian ini product ID-nya. Kemudian ismen ini untuk memunculkan gambar mana yang bakal default dimunculin di paling utama, gambar utamanya lah yang bilangnya untuk marketingnya mereka gitu. Makanya kita tipenya boolean, di mana defaultnya ini true langsung. Kemudian setelah dari produk kita harus order ke card, di mana cardnya primary key integer, product ID juga foreign key maka integer, quality juga
quantity juga integer, totalnya juga bakal integer. Jadi semuanya bakal integer, kemudian kita ke order. Order ini primary key di integer juga. Product ID karena foreign key maka dia integer juga. Quantity juga integer. Kemudian discount ID juga integer karena foreign key ya ke sini. Kemudian ada text-nya juga integer, pajaknya, kemudian customer ID juga integer. Kemudian user address ID juga integer dan master order statusnya juga integer karena ke sini ya bilangnya. Jadi semuanya bisa dibilang beberapa foreign key, semuanya foreign key kecuali quantity. Dan untuk payment juga integer, amount integer, payment methodnya juga varchar karena metodenya ada banyak ya dari third party-nya disediain. Jadi bisa dibilang lebih ke kita free text aja lah, nggak pakai masternya gitu, kita nggak bikin master dari paymentnya gitu, karena kita nggak tahu dari third party-nya nyediainnya seperti apa. Kemudian ini ada order detailnya untuk yang integer, order ID juga foreign key integer, product ID integer, quantity juga integer, dan juga sama untuk diskon sini juga integer, voucher code-nya varchar, expiry date time, quantity-nya juga integer, quantity type-nya ini bisa varchar, bisa enum. Dan juga untuk amount-nya juga integer, order status juga sama seperti master, ada integer dan varchar. Kemudian itu untuk spesifikasi tipe data dan di tabelnya. Kemudian untuk IIOS itu akan lanjut ke Avina. Sorry. Ya, di sini saya ingin melanjutkan rancangan UI UX yang sudah kami buat. Mungkin ini outline-nya aja, jadi ada splash screen, homepage, dan ini detailnya. Namun untuk lebih lanjutnya langsung ke Figma-nya. Jadi kurang lebih ini splash screen-nya. Next, kalau dibuka nanti akan ke sign up. Nah, ini sign in-nya kurang lebih hampir sama. Nah, ini untuk homepage-nya. Jadi homepage-nya ini bisa di-scroll gitu. Next. Nah, ini ada menu-menunya. Jadi lebih ke kategori. Jadi di sini ada highlight-nya itu apa aja, dan ini kalau misalkan diklik bisa ke up, ke expand gitu. Jadi terlihat lebih banyak. Lalu next, ini cart. Ini kalau kosong akan munculnya seperti ini. Next, ini pencarian. Nah, ini kalau misalkan sebelumnya itu udah cari, jadi kayak ada catch-nya gitu, jadi bisa ngeklik by recent research, jadi nggak perlu ngeklik lagi. Nah, kalau misalkan diklik recent research-nya, nanti akan langsung ke pencarian kayak gini, jadi kayak autofill gitu. Next. Sorry. Nah, tadi itu kan saya klik kayak tab yang di pencarian gitu ya. Itu juga bisa diklik. Nanti munculnya juga langsung ke pencarian gini. Dan untuk pencarian ini ada beberapa tipe datanya. Sorry, maksudnya ada beberapa tipe nge-view-nya. Pertama ini kalau misalkan gambar-gambarnya kecil, tapi kalau misalkan user kurang suka dengan tampilan kayak gini, ini bisa diganti berbentuk list kayak gini. Jadi kelihatan nih detailnya dan size-nya itu ada apa aja, ratingnya itu berapa. Nah, tapi kalau misalkan si user juga kurang suka dengan tampilan kayak gini, juga bisa pakai tampilan yang besar-besar kayak gini. Jadi lebih kelihatan per desainnya itu seperti apa, lebih detailnya. Oke. Nah, next ini ke detail. Ini tampilan detail kalau misalkan mau lihat produknya, dan di bawah ini ada rekomendasi detail yang hampir similar sama yang diklik. Lalu kalau misalkan user tertarik dengan ini bisa langsung add to basket atau add to cart.
nanti di card-nya akan autofill gini. Nah, kalau misalkan user pilih buy, itu juga bisa ke buy gini. Nah, di buy ini si user bisa add promo, terus juga bisa tahu nih delivery-nya itu berapa totalnya gitu. Nah, kalau misalkan oke dan mau check out, bisa ke sini. User akan diminta untuk menentukan shipping address-nya dulu. Nah, untuk shipping address ini karena kalau user login itu kan dia bisa nyimpan beberapa address ya. Nah, jadi user juga bisa klik ini, bisa menambahkan kalau misalkan address-nya itu berbeda dari address default-nya. Lalu ini payment method. Payment method itu ada beberapa, ada virtual account, credit card, dan GoPay. Jadi user juga bisa pilih. Ini misalkan saya pilih credit card, lalu ini tampilannya, lalu field name-nya, add cards. Nah, ini tampilan kalau misalkan user udah nentuin pembayaran itu mau pakai apa. Lalu klik check out, dan kalau misalkan check out ini udah berhasil, nanti di sini ada pilihan submit atau back to home. Nah, ini misalkan back to home. Oke. Next, ini ada beberapa page yang kalau misalkan diklik, ini misalkan page-nya itu belum bisa atau kayak ada enhancement atau seperti apa, ini nanti dari kita akan tampilin page not found. Itu home. Lalu nah, di bawah ini ada about, kontak, sama blog. About ini tentang dan blanknya sendiri, ini story-nya seperti apa. Nah, terus kalau kontak ini tuh lebih ke kontak customer service dan lebih detailnya kalau misalkan mau nge-DM lewat Twitter, Facebook, atau dan lain-lain itu bisa. Dan next ini ada blog. Ini tuh blog tuh lebih kayak rekomendasi style apa sih yang bisa digunain saat winter, summer, dan lain-lain gitu. Nah, kurang lebih artikel-artikel kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk tampilan dari mobile-nya. Balik ke presentasi. Next, ini kurang lebih rancangan untuk dashboard-nya. Sebenarnya dashboard-nya belum terlalu lengkap, tapi ini di sini kami kasih contoh untuk dua tampilan dashboard. Pertama, kurang lebih di sini akan ada customer order, lalu produk. Jadi untuk produk ini admin nggak perlu input manual, maksudnya kayak tinggal masukin foto-fotonya lewat sini aja. Lalu admin role, FAQ, user, event, sales, order, promo. Kalau misalnya ada promo-promo tambahan bisa langsung kirim sini, dan setting. Dan ini kurang lebih tampilan dari customer. Jadi ada total customer, terus ada berapa user yang regis, terus top customer-nya seperti apa. Dan ini untuk orderannya. Untuk orderan ini belum detail sih sebenarnya. Jadi harus ada total order bulan ini, terus total sales-nya berapa. Total sales ini dalam bentuk diagram. Dan sorry, ini bukan top customer, ini lebih ke total, bukan total, kayak list order, jadi bisa dilihat detail ordernya kayak gitu. Ini belum diganti. Itu kurang lebih untuk dashboard-nya. Next untuk SUS. Pertama, di sini saya mau nampilin beberapa dokumentasi saya dengan Erik dalam wawancara. Kebetulan kita belum bisa wawancara offline, jadi kita mutusin untuk wawancara online, tapi di screenshot gitu. Ini foto lagi share screen untuk menjelaskan bagian-bagian dari desain yang udah kita buat. Dan ini link Gform dan link responsnya. Kurang lebih untuk responsnya, hasil surveinya seperti ini. Jadi dari
6 responden, 10 pertanyaan, kurang lebih ini hasilnya. Dan ketika dihitung SUS-nya, jadi untuk pertanyaan ganjil itu dikurang 1, dan untuk pertanyaan genap 5 dikurang poin respondensnya. Dan totalnya itu ini ada di baris ini, lalu totalnya dikali 2,5, dan ini saya coba rata-ratakan, jadi total semua ini ditambah lalu dibagi 6 dan rata-ratanya 75 untuk SUS dari 6 responden. Iya, itu akhir dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di stop recordingnya, stop share-nya, terus ya selesaikan itu assignment-nya itu.